Selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya Awang Surya Ramadan dengan NIM 232102078 dari kelas 4C1, program studi Teknik Informatika STEM Kementerian. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai perancangan UI UX website e-commerce menggunakan metode design thinking. Pertama-tama, tentunya kita sudah tidak asing dengan yang namanya belanja online atau online shopping. Online shopping telah menjadi sebuah fenomena yang menjamur di masyarakat, terutamanya masyarakat Indonesia, karena telah terjadi transformasi digital yang sangat masif di beberapa tahun belakangan ini. Tentunya jika beberapa brand-brand fashion terutama yang berasal dari lokal ingin ikut berkompetisi di sekarang ini, itu mereka harus ikut melakukan digitalisasi. Salah satunya adalah objek reality. Mereka masih punya masalah ketika operasi secara konvensional. Salah satunya yakni mereka melakukan pemesanan lewat direct message di Instagram ataupun WhatsApp, tentunya menjadi tidak efisien, kurang efisien. Selanjutnya ada masalah di konfirmasi transfer manual, kemudian cek stok harus manual, dan tentunya bukan hanya merepotkan bagi pihak penjual, tapi juga merepotkan untuk pihak pembeli. User experience menjadi gitu. Nah, di sini peran dari perancangan UI UX. Nah, kita ingin membuat bagaimana user itu bisa mendapatkan pengalaman yang mudah dan menyenangkan ketika melakukan aktivitas belanja. Nah, selanjutnya kita muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita merancang sebuah website yang tidak hanya menyelesaikan masalah operasional dari objek tersebut, tapi juga membuat user atau pelanggan itu senang dan percaya ketika belanja. Nah, tentunya ada 3 aspek. Yang pertama, kita perlu membuat prototype website yang detail dan siap wujudkan sama developernya. Kedua, kita pastikan dulu alur belanjanya ini jelas dan gampang. Mulai dari lihat produk di katalog sampai dia membayar dan check out. Nah, yang paling penting ini ketiga, ketika uji desain ke pengguna user untuk memastikan solusi yang kita tawarkan itu betul-betul berfungsi, harus diuji. Selanjutnya, nah, bagaimana sih kita mencapai hal tersebut? Kita menggunakan yang namanya metode design thinking. Metode design thinking ini dimulai dari yang namanya emphasize atau memahami pengguna. Kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang pengguna atau user dari aplikasi yang kita buat. Kemudian kita define apa yang kira-kira menjadi masalah dari pengguna ketika menggunakan sebuah ingin berbelanja. Kemudian kita idea, dengan masalah tersebut kira-kira solusinya seperti ini. Nah, dari solusi tersebut kita ciptakanlah yang namanya prototype. Prototype ini yang nantinya akan diuji untuk mendapatkan feedback agar kita tahu apa yang dihasilkan dari. Kemudian kita lanjut ke tahap pertama, yaitu emphasize. Pertama-tama kita ini bisa melakukan emphasize dengan cara melakukan wawancara langsung atau menyebar kuesioner agar kita bisa tahu apa sih yang dirasakan dan diinginkan oleh user. Kemudian kita lanjut ke define, yang mana di define ini kita akan menuangkan hasil yang didapatkan dari wawancara atau kuesioner tadi menjadi sebuah formula dengan bentuk user persona. Misalnya si A ini merasakan bahwa proses transaksi manual dan lambat.
Kemudian user B mengatakan informasi produk kurang jelas, terutama di ukuran, apakah stoknya ada atau tidak. Kemudian user C menjawab, sulit sekali menemukan produk yang saya inginkan. User B menjawab, kurangnya ulasan pelanggan sehingga saya kurang percaya. Dari cerita-cerita yang terkumpul tersebut, kita buatlah yang namanya user persona. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk arsitektur informasi terkait dan menyusun dengan mendapatkan banyak-banyak data dari kuesioner wawancara, research, dan define tadi. Kita bisa masuk ke fase idea, mencari solusi. Apa yang kira-kira jadi solusi dari permasalahan tersebut? Nah, pertama-tama itu kita bisa melakukan arsitektur informasi dengan membuat navigasi atau peta agar nantinya tidak membingungkan user ketika menggunakan apps yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan mood atau nuansa desain dari sebuah mood board. Nah, ini arah, misalnya kita mengarahkan desain ke yang bersih, modern, minimalis. Nah, untuk sebagai tersebut kita bisa gunakan pilihan warna yang kesannya monokrom agar lebih premium dan sedikit sentuhan warna biru agar meng-highlight untuk pengguna menekan atau memilih pilihan yang di-highlight. Kemudian kita lanjut ke proses prototyping. Di proses prototyping ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama-tama itu ada yang namanya wireframe atau low fidelity. Wireframe ini merupakan semacam sketsa atau istilahnya itu blueprint kasar dari sebuah website, yang mana fokusnya ini hanya pada tata letak dan fungsi, bukan ke desain tersebutnya. Nah, setelah kita membuat wireframe atau denah tadi, barulah kita implementasikan atau kita kembangkan wireframe tadi menjadi sebuah desain yang sesungguhnya dalam bentuk backup atau high fidelity. Nah, mockup inilah yang nantinya akan berisi berbagai macam grafis, warna, tulisan, gambar, seperti itu yang nantinya akan diuji dan dipakai oleh user. Kemudian kita bisa lanjut ke demo prototype. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar. Sekarang kita sudah berada di halaman landing page. Yang pertama-tama ini kita ada di beranda, kemudian kita langsung disuguhkan oleh koleksi pilihan, mana ini koleksi-koleksi yang dirasa perlu di highlight pengguna atau pelanggan itu menyukainya. Kemudian ada newcomers atau pendatang baru yang mungkin pengguna menjadi tertarik dengan koleksi-koleksi terbaru. Dia bisa dilihat di bagian semua koleksi, bisa melalui ini ataupun sini. Nah, di bagian semua koleksi ini kita bisa memfilter lagi apakah kita ingin mencari orderan, outwear, atau yang lain nantinya. Nah, sekarang coba kita ingin melakukan misalnya teknik, kita memilih ukuran S, L atau XL, tambahkan jumlahnya misalnya 1, tambahkan filter 130.000. Kemudian kita bisa check out untuk nantinya melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan demo tadi, tentunya kita bisa berikan prototipe tadi kepada user untuk di testing. Nah, saya menggunakan 5 orang participant
untuk menguji desain prototipe tadi. Nah, hasilnya adalah tingkat keberhasilan tinggi. Mereka bisa menemukan produk yang dicari dan menyelesaikan proses checkout. Nah, saya juga mendapatkan feedback positif yang mana desain dianggap bersih, modern, dan mudah digunakan. Kemudian hal prototipe ini juga berhasil mengatasi beberapa masalah yang ditemukan di awal tadi. Dan dari semua yang kita lakukan, wah terbukti bahwa metode design thinking ini sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan desain aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian rancangan yang kita usulkan ini sangat mengakomodasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di objek penelitian. Kemudian bagian pengujian membuktikan bahwa prototipe ini bisa untuk digunakan oleh user, siap untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pengembang nantinya. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dimanapun teman-teman.